Halo rekan-rekan guru semua, halo selamat pagi untuk semua rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau beritahu kalau video pembelajaranku selama 1 tahun ini sudah selesai dibuat, hanya tinggal menunggu untuk di-share saja sesuai dengan jadwal yang sudah aku rencanakan. Ya, pada masa COVID ini, masa pandemi ini, aku berusaha membuat video pembelajaran untuk membantu siswa-siswaku, membantu anak muridku, dan juga mungkin membantu murid-murid lain di Indonesia untuk bisa belajar dari rumah dan menyaksikan video pembelajaran. Kali ini aku ingin sharing bagaimana suka dukanya membuat video pembelajaran, ya, yang mungkin bagiku ini hal yang baru aku lakukan dan harus aku lakukan untuk membantu, untuk membagi ilmuku kepada murid-murid. Kebetulan aku mengajar di kelas 1 yang anak-anaknya mungkin masih ada yang belum bisa membaca, masih baru mengenal dunia pendidikan di kelas 1 dengan materi yang menurutku cukup tinggi untuk ukuran anak-anak kelas 1 yang kita tidak bisa mengajarkannya secara langsung. Kita hanya bisa melakukan melalui video atau melalui video call atau Zoom atau sejenisnya seperti itu. Nah, tapi aku hanya melakukan dengan membuat video pembelajaran, kemudian aku share kepada anak-anak muridku dan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Suka dukanya banyak sekali karena hal ini adalah hal yang baru buatku. Kemudian aku harus belajar bagaimana mengedit video itu agar terlihat lebih bagus dan lebih menarik dengan menampilkan materi-materi pembelajaran yang memang harus disajikan kepada murid-muridku. Pada masa pandemi ini tidak semua materi bisa kita ajarkan secara sempurna kepada anak-anak semua, karena kita harus menyederhanakan materi-materinya, karena kita juga dikejar oleh waktu yang tidak cukup panjang, waktunya sangat sedikit, waktu anak-anak belajar juga sedikit, kita harus membagi dengan pembelajaran bidang studi yang lain. Untuk melakukan perekaman, aku melakukannya di dalam kelas dan juga di luar kelas untuk membuat variasinya. Nah, itu banyak sekali kendalanya, terutama suara-suara yang tidak bisa diredam. Karena aku merekamnya bukan di ruang yang kedap suara, di ruang yang khusus untuk merekam. Nah, baik di dalam ataupun di luar, permasalahannya akan sama, yaitu bagaimana merekam tanpa ada gangguan suara dari yang lain. Nah, jika dalam ruangan, gangguan itu selalu ada, ya, karena ruangan atau ruang kelasku bukan ruang kelas yang kedap suara, sehingga kamera itu bisa menangkap suara. Nah, seperti itu akan masuk ke dalam perekaman. Dan aku tidak bisa melarang orang untuk tetap diam, karena ini adalah public place, tempat umum yang orang bisa melakukan apa saja. Hanya bagaimana cara aku menyiasati agar rekaman itu tetap jadi. Maaf agak lepotan. Kemudian juga kalau di luar ruangan itu akan lebih ribut lagi, karena kebetulan sekolahku ini berada di pinggir jalan raya yang cukup sibuk, sehingga suara kendaraan itu akan selalu mengganggu, akan selalu terdengar atau tertangkap oleh kamera atau perekamannya. Di samping suara kendaraan, juga kadang-kadang suara rekan-rekan guru yang berbicara, yang jaraknya sebenarnya cukup jauh, cuman tetap tertangkap oleh suaranya tetap tertangkap saat perekaman. Suara burung, suara kendaraan, atau suara apa saja akan mudah tertangkap oleh kamera. Nah, sekarang terserah kita saja bagaimana menyiasati supaya suara itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mengganggu. Pada awalnya memang sebuah kendala buatku bagaimana
maksudnya kendala tidak merasa nyaman merekam dengan suara-suara seperti itu, karena aku ingin fokus hanya suaraku yang bisa didengar oleh anak-anak muridku, ya. Tapi setelah coba beberapa kali rasanya tidak akan mungkin karena aku berada di tempat yang umum dan tidak ada ruangan khusus. Kalau di dalam kelas itu tetap ada suara, tetap ada gangguan karena orang akan tetap berlalu lalang di depan kelasku, guru-guru akan tetap berlalu lalang di depan kelasku. Nah, itu tidak bisa aku larang untuk tidak melakukannya karena inilah tempat umum. Apalagi kalau di luar, suara kendaraan pasti akan tertangkap dengan jelas. Kadang-kadang teman-teman, rekan-rekan kerjaku juga iseng untuk mengganggu, ya, untuk mengganggu saat aku merekam dengan berteriak, dengan memanggil namaku atau memberi kode-kode yang membuat aku tidak bisa konsentrasi. Pada awal-awal aku melakukan perekaman di luar kelas itu sangat-sangat mengganggu, ya, sangat-sangat merusak konsentrasi karena hal ini adalah hal yang baru buat aku melakukan perekaman. Tapi seiring jalannya waktu, aku coba menikmati apa yang mereka lakukan, apa yang untukku, mungkin sebagai hiburan juga buat rekan-rekanku juga. Mungkin sekarang sudah menjadi hiburan bagiku karena suara-suara teman-teman itu menjadi bagian dari perekaman video pembelajaran, ya. Tidak aku pusingkan lagi, yang penting sekarang materi pembelajaran yang ingin ku sampaikan bisa tersampaikan dengan murid-muridku. Sebenarnya kita bisa mereda suaranya, maksudnya mengurangi back sound itu dengan mengeditnya tentunya. Aku sudah melakukannya, sudah pernah mencobanya dengan aplikasi mereda suara-suara gangguan atau suara back sound yang mengganggu pada awalnya. Tapi setelah dicoba hasilnya memang suara itu bukan hilang, ya, suara itu berkurang sehingga suaraku bisa terdengar lebih jelas. Cuma aku merasa suaraku itu jadi lain, suaraku itu seperti terkurung dalam satu ruangan yang aku rasa tidak nyaman karena aku merasa tidak seperti suaraku sendiri, ya. Akhirnya setelah mencoba beberapa kali dan merasakan tidak nyaman, aku memutuskan membiarkan saja suara-suara background itu masuk ke dalam video pembelajaran, dan aku harap itu bukan menjadi gangguan buat orang-orang yang mendengarkan tentunya, yang menyaksikan video pembelajarannya. Karena itu adalah bagian dari sisi perekaman, bagian dari kehidupan yang harus kita jalani karena ada lingkungan lain yang harus masuk ke dalam pembelajaran video pembelajaran itu. Jadi tidak menjadi dilema atau masalah lagi sekarang. Jadi paling kalau ada temanku yang mengganggu saat aku merekam, ya aku cut sebentar, kemudian aku ladeni mereka, setelah aku lanjutkan lagi untuk merekamnya, ya. Tapi lama-lama berinjaknya waktu, banyak teman-teman rekan-rekan yang paham kalau aku sedang merekam pembelajaran, ya, walaupun ada beberapa yang masih tetap iseng dan aku tidak marah dengan mereka, ya, karena mereka mungkin memang sudah karakter mereka memang iseng untuk mengganggu. Tapi sekarang tidak jadi gangguan lagi karena aku bisa meng-cut-cutnya hingga jadi merapikan video utuh. Nah, itulah dari segi dukanya saat merekam di lingkungan terbuka atau di tempat tempat umum, ya, yang kita tidak bisa melarang orang untuk tidak berbicara tentunya. Nah, sukanya karena dengan cara merekam ini aku bisa menambah wawasanku bagaimana mengedit video, kemudian aku juga lebih berani untuk tampil di depan orang ramai, tidak hanya di depan para siswaku saja. Kemudian suka juga aku, mudah-mudahan insya Allah video ini bisa membantu orang banyak, membantu murid-murid yang lain mungkin di luar sekolahku untuk bisa lebih paham pembelajaran yang harus mereka terima dalam masa pandemi COVID seperti ini. Nah, itu yang bisa aku lakukan untuk sekarang. Sebenarnya ada keinginan tersendiri. Aku ingin sekali teman-temanku, rekan-rekanku, guru-guru di sekolahku terutama, kemudian guru-guru di Indonesia umumnya bisa melakukan yang sama, maksudnya memberikan pembelajaran dengan cara memberikan
cara mereka menjelaskan pelajaran dengan cara merekam, tidak hanya mengirimkan bahan saja melalui WA. Walaupun itu nanti akan terkendala juga dengan paket yang diterima, paket data internet yang dimiliki oleh siswa-siswa kita masing-masing. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menjelaskan pelajaran itu dengan cara langsung daring, dengan memperagakannya sehingga murid-murid kita bisa lebih paham lagi dengan materi pembelajaran yang kita berikan. Untuk rekan-rekan di sekolah, aku yakin dan percaya mereka mampu dan bisa, ya. Mereka punya kelebihan yang jauh di atas rata-rata, jauh di atas kemampuanku sendiri. Tapi mungkin ada kendala-kendala yang belum bisa teman-teman atau rekan-rekan di sekolahku hadapi, mungkin dari memberanikan diri untuk tampil, mungkin masih merasa malu untuk di-shoot atau wajahnya di-shoot sehingga di-share ke orang lain. Mungkin juga masih terkendala untuk cara mengedit videonya itu sendiri. Nah, seperti suara-suara seperti itu, kendaraan seperti itu sebenarnya sangat mengganggu, tapi dinikmati saja, disyukuri saja. Kembali lagi pada rekan-rekanku, ya. Mungkin kendala-kendala itu belum mereka bisa atasi, tapi aku yakin dan percaya rekan-rekan di sekolahku, khususnya kemudian rekan-rekan guru di seluruh Indonesia pasti bisa melakukannya asal mau melakukannya. Ya, sebenarnya tidak sulit kalau kita mau. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak tempat yang bisa kita gunakan untuk sebagai background kita, atau kamera jenis apapun yang di HP rekan-rekan semua pasti bisa untuk merekam. Meskipun mungkin kualitasnya akan berbeda, tapi paling tidak rekan-rekan guru sudah berusaha untuk menyampaikan materi dengan secara membuatkan video sehingga murid-murid kita bisa menyaksikan wajah kita saat menjelaskan pelajaran, ya. Yang penting sudah melakukan sebuah usaha yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Aku juga tidak lupa berterima kasih kepada pihak sekolahku, ya, pihak-pihak yang ada di sekolahku, kepala sekolah, rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, semua warga di sekolah, yang mulai dari satpam, penjaga sekolah, atau siapapun yang berada di sekolah ini yang sudah membantu, mensupport apa yang aku lakukan. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan suka duka saat membuat video pembelajaran di sekolahku, atau yang aku lakukan di lingkungan sekolah yang bukan di ruang kedap suara. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain seperti suara itu sebenarnya sangat mengganggu, walaupun kadang-kadang mereka tahu aku sedang merekam, tapi kadang-kadang entah disengaja entah tidak, aku tidak tahu. Yang penting aku syukuri saja, itu bagian dari kehidupan, bagian dari sisi perekaman yang harus masuk ke dalam perekaman yang aku lakukan. Buat rekan-rekan guru semua, rekan-rekan guru di sekolahku SD Negeri 3 Pekanbaru, rekan-rekan guru yang ada di Kota Pekanbaru, rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia, tetaplah bersemangat untuk memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan bagi kemajuan pendidikan kita di masa pandemi ini bisa bermanfaat dengan baik, bisa diterima dengan baik oleh anak-anak semua. Akhirnya aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah kita bersemangat. Mudah-mudahan pandemi Corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas mengajar di sekolah seperti biasa. Tetap berjuang untuk kemajuan bangsa kita. Sampai jumpa lagi.